Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Di mana saya Messi Anugrah Putri, Saya Salsabila Ronardi. Saya Hesti Juliani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem perusahaan bekerja. Yang pertama yaitu ada proses keuangan dan akuntansi, meliputi jurnal umum, utang usaha, piutang usaha, aset tetap, peramalan dan pengelolaan kas, akuntansi biaya produk, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, akuntansi pajak, manajemen kredit, dan pelaporan keuangan. Yang kedua adalah dari sumber daya manusia, meliputi administrasi personalia, akuntansi biaya, penggajian, perencanaan dan pengembangan personalia, akuntansi tunjangan, penelusuran pelamar, manajemen waktu, kompensasi, perencanaan tenaga kerja, manajemen kinerja, dan pelaporan biaya perjalanan. Yang ketiga ada proses manufaktur dan produksi, meliputi pengadaan, manajemen persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, penjadwalan produksi, perencanaan kebutuhan bahan material, pengendalian mutu, distribusi, penyelenggaraan transportasi, serta pemeliharaan pabrik dan perlengkapan. Yang terakhir adalah penjualan dan pemasaran, meliputi pemrosesan pesanan, penetapan kontrak konfigurasi produk, penetapan harga, penagihan, pemeriksaan kredit, manajemen insentif dan komisi, serta perencanaan penjualan. Selanjutnya yaitu perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan atau enterprise software dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang jelas yang mencerminkan praktek pelaksanaan terbaik. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk membuat perangkat lunak perusahaan, yang pertama yaitu memilih fungsi-fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan. Yang kedua yaitu memetakan proses mereka terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Yang selanjutnya yaitu nilai bisnis dalam sistem perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan, serta memungkinkan bagi senior untuk mencari tahu unit organisasi tertentu dalam bekerja, menentukan produk yang paling menguntungkan dan tidak menghitung biaya bagi perusahaan secara keseluruhan. Ada sistem manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah. Mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Bisa dilihat dari tabel, itu informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan fluktuasi kecil pada permintaan produk menjadi diperkuat ketika bergerak mundur sepanjang rantai pasokan. Fluktuasi kecil pada penjualan eceran produk dapat menyebabkan kelebihan persediaan pada distributor, produsen, dan pemasok. Selanjutnya ada sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Pada rantai pasokan, beberapa ketidakpastian muncul karena berbagai kejadian tidak dapat diramal, seperti permintaan yang tidak pasti, pengiriman terlambat, dan kecacatan suku cadang gangguan dalam proses produksi. Salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip. Efek bullwhip di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati entitas ke entitas selanjutnya dalam rantai pasokan. Dan cara menangani efek bullwhip yaitu mengurangi ketidakpastian mengenai permintaan dan penawaran ketika seluruh anggota rantai pasokan memiliki informasi akurat dan terkini. Selanjutnya ada perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Di dalam perangkat lunak manajemen rantai pasokan terdapat 3 sistem. Yang pertama, sistem perencanaan rantai pasokan, yaitu memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokan yang telah ada, menghasilkan peramalan permintaan produk, dan mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Yang kedua, ada perencanaan permintaan atau demand planning, yang menentukan beberapa banyak harga produk yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi semua permintaan dari pelanggan. Yang ketiga, ada sistem pelaksanaan rantai pasokan,
yaitu mengelola aliran produk melalui pusat-pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirimkan ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Rantai pasokan global dan internet. Sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan itu terhambat oleh kesulitan dalam membuat informasi bergerak secara perlahan. Di berbagai sistem rantai pasokan internal yang berbeda-beda untuk pembelian, pengelolaan bahan mentah, produksi, dan distribusi. Sistem perusahaan dan manajemen rantai pasokan ditingkatkan dengan adanya teknologi internet yang masuk beberapa integrasi tersebut. Permasalahan rantai pasokan global yaitu ada 3. Yang pertama, terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu. Yang kedua, standar kinerja yang bervariasi dari kawasan ke kawasan atau dari negara ke negara. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi pemerintah luar negeri dan perbedaan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan manajemen hubungan pelanggan. Nah, di sini bisa kita lihat dari diagram bahwasannya ada penjualan yang terdiri dari penjualan melalui telepon, penjualan melalui web, penjualan melalui gerai eceran, penjualan di lapangan, terus ada yang namanya layanan, data pusat panggilan, data layanan sendiri melalui web, data nirkabel, data jasa lapangan. Yang ketiga ada pemasaran, di mana ada terdiri dari data promosi, konten, analisis data. Jadi sistem CRM menelaah pada para pelanggan dari berbagai perspektif. Sistem-sistem tersebut menggunakan seperangkat aplikasi yang terintegrasi untuk menangani semua aspek dari hubungan dan pelanggan, meliputi layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Lunak manajemen hubungan pelanggan yang pertama yaitu ada Salesforce Automation SFA, di mana dalam sistem CRM membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitik beratkan usaha penjualan pada pelanggan. Yang paling menguntungkan mereka adalah kandidat yang tepat penjualan dan memberikan layanan. Yang kedua yaitu layanan pelanggan, di mana layanan pelanggan ini menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Yang ketiga yaitu ada pemasaran, di mana sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan untuk menyediakan informasi tentang produk dan layanan untuk kualifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan. Baiklah, masuk kepada sistem manajemen pelanggan operasional dan sistem manajemen analitis. Sistem manajemen pelanggan operasional meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat untuk SFE, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. Yang kedua yaitu CRM Analytics, meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Yang kedua, output manajemen hubungan pelanggan. Analitis lainnya yang penting adalah nilai hidup konsumen bagi perusahaan. Nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Informasi dari sistem manajemen hubungan pelanggan meningkatkan pendapatan penjualan dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan yang kepadanya perlu dilakukan pemasaran terfokus dan penjualan silang. Tantangan bagi aplikasi perusahaan. Yang pertama, beberapa perusahaan mengalami berbagai masalah dan kerugian operasional yang besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan karena perusahaan tersebut tidak memahami berapa banyak perusahaan organisasional yang diperlukan. Yang kedua, aplikasi perusahaan juga menimbulkan biaya pergantian. Yang ketiga, aplikasi perusahaan didasarkan kepada definisi data dalam keseluruhan perusahaan. Terus masuk lagi kepada aplikasi perusahaan generasi berikutnya, di mana aplikasi perusahaan generasi berikutnya dari SAP akan memadukan standar SOA dan dapat menghubungkan aplikasi perangkat lunak independen. Kemudian aplikasi perusahaan generasi berikutnya juga meliputi open source dan solusi di atas permintaan. Demikian pula lebih banyak fungsionalitas yang tersedia pada platform mobile. Masuk kepada sistem manajemen hubungan pelanggan sosial dan intelijen bisnis.
Perangkat sistem manajemen hubungan pelanggan sosial CRM, memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial dengan proses sistem manajemen hubungan pelanggan. Vendor aplikasi intelijen bisnis. Dalam aplikasi perusahaan telah menambahkan fitur intelijen bisnis untuk membantu manajer dalam memperoleh lebih banyak informasi yang bermanfaat dari sebagian besar data yang dihasilkan oleh sistem tersebut.